Selaria tumbuh di tunggul pohon dan pohon-pohon sakit yang sudah mulai membusuk, memakan sari mereka dan meninggalkan sisanya untuk bakteri. Jamur ini sama sekali tidak berbahaya, tapi jika memang ada yang tertarik, ia tidak bisa dimakan, meski mungkin bisa menjadi dekorasi Halloween yang bagus. Dan jika kamu memasukkan octopus stinghorn, pesta menyeramkanmu tentu akan membuat jantungmu copot. Octopus stinghorn juga jamur, sementara Selaria mirip dengan jari manusia. Jamur ini terlihat seperti sesuatu dari dimensi lain, yaitu kengerian yang teramat sangat. Ia dimulai dengan telur, yakni kantong kasar kehijauan tempat jamur tumbuh sampai siap keluar. Kemudian, jamur mulai terbuka dan berantakan, menunjukkan tentakel merah darah mengerikan yang mengalirkan cairan hijau gelap atau hitam. Dan seolah-olah itu tidak cukup untuk membuat bulu kuduk merinding, jamur ini juga berbau busuk. Dengan cara ini, ia menarik lalat yang membawa spora sehingga melahirkan telur monster lainnya. Saat perlahan mundur dari makhluk dunia lain ini, pastikan kamu melihat ke belakang juga dan jangan tersandung pada tanaman lain yang sama mengerikannya. Tanaman Jackalfoot. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah tanah, mendapat makan dari tanaman lain di sekitarnya. Tapi saat ia menembus lapisan tanah, ia mulai mekar, menunjukkan sesuatu yang bisa digambarkan sebagai hewan reptil buta 3 rahang. Lebih buruk lagi, ia juga berbau daging busuk, menarik lalat dan kumbang kotoran agar tanaman parasit ini lebih banyak tumbuh di banyak tempat. Tapi, jika kamu berharap untuk menemukan Jackalfoot karena baunya, pertama-tama pastikan tidak ada titan arum di dekatnya. Tanaman yang dijuluki bunga bangkai ini sebenarnya cukup cantik untuk dilihat. Wujudnya adalah bunga hijau raksasa menjulang hingga 3 meter, setinggi beruang coklat saat berdiri. Namun, kamu tidak akan mengagumi keindahannya dalam waktu lama karena ia memancarkan aroma busuk yang kuat. Lalat dan serangga lain yang seleranya tidak pilih-pilih menyukai bau ini dan menyerbuki tanaman ini dengan penuh semangat. Aku akan sangat mengerti jika kamu kabur dari semua mimpi buruk menyengat ini sambil berteriak. Tapi ingat ini, pohon juga punya kuping dan mereka akan mendengar teriakanmu. Auricularia adalah spesies jamur lain yang mirip bagian tubuh manusia, namun kali ini mirip kuping. Ini adalah jamur jeli yang tumbuh di pohon dan makan dari sana. Jamur dewasa berbentuk seram dan menyerupai kuping manusia yang menempel pada batang pohon. Namun, jika dilihat lebih dekat, warnanya lebih gelap dan lebih transparan. Terlebih lagi, kamu dapat dengan aman mengambilnya dari pohon dan membawanya pulang untuk dimasak. Jamur ini aman untuk dimakan. Ada yang mau sup telinga? Apakah yang lembut mungkin tampak ramah? Tapi mereka punya cara tersendiri untuk membela diri. Mereka bisa meludah sampai sejauh 3 meter dan kamu tidak mau ludahnya kena matamu karena mengandung asam lambung dan rumput yang sudah dikunyah. Mereka bisa menggigit dengan gigi tajam yang terdapat di bagian belakang mulutnya. Dan kaki mereka yang lembut juga bisa mengirimkan tendangan maut kepada musuh. Mereka memang tidak lebih berbahaya dari anak kecil yang mengamuk, tapi lebih baik tidak membuatnya kesal. Ada 3 hal yang bisa memunculkan sifat jahat setan Tasmania. Ketika ada predator di dekatnya, saat bersaing mendapatkan pasangan, dan ketika melindungi makanannya. Juga Bugs Bunny, tapi itu cuma di film kartun. Hewan ini biasanya makan serangga, burung, katak, dan ikan. Dan mereka lebih suka memulung daripada berburu. Tetapi jika kamu mengganggu rumah mereka karena alasan apapun, bersiaplah mendapatkan gigitan yang menyakitkan. Gigi mereka cukup kuat untuk mengunyah tulang. Gajah begitu pandai sehingga mereka mengerti perasaan gajah lain. Dan mereka bahkan mencoba saling membantu. Mereka juga bisa membalas dendam kepada manusia yang membuat mereka kesal. Gajah memblokir jalanan dan muncul di pedesaan yang penduduknya telah berbuat jahat kepada mereka. Gajah jantan menjadi sangat agresif ketika bertarung memperebutkan gajah betina. Hati-hati, kaki gajah yang besar juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Lebih baik jauh-jauh deh. Ikan buntal dapat menggembung beberapa kali lebih besar daripada ukuran normalnya untuk melindungi diri dari predator. Saudara iparku juga bisa. Canda. Tapi ikan ini tidak seharusnya dimakan karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang cukup untuk menghabisi 30 orang. Dan sejauh ini belum ada penawarnya. Jadi,
Jika kamu keracunan sendirian, kamu perlu mengundang beberapa teman untuk menyebarkan racunnya. Tidak, itu sih cuma karanganku saja. Angsa cenderung menganggap manusia sebagai ancaman terbesar bagi sarang dan keluarga mereka. Angsa jantan sangat agresif saat membuat sarang di musim semi dari bulan April sampai Juni. Ketika pendayung, pemancing, atau orang yang bermain kayak terlalu dekat dengan sarang mereka, angsa akan mulai mendesis dan mengepakkan sayapnya. Jika kamu tidak mengajukan peringatan ini, si angsa bisa saja membalikan perahumu. Lumba-lumba adalah satu-satunya spesies di planet ini selain manusia yang dapat menghilangkan nyawa makhluk lain tanpa alasan tertentu. Lumba-lumba jantan kadang bisa saja menyerang lumba-lumba betina atau yang masih bayi dan mereka tidak melakukannya demi makanan. Jika seekor lumba-lumba marah mengejarmu, kamu tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan kecepatan berenangnya yang mencapai 32 km per jam. Kecepatan perenang Olimpiade Michael Phelps hanya maksimum 10 km per jam. Jadi dia juga tak bisa menolongmu. Kukang adalah satu-satunya primata berbisa di dunia. Mereka mempunyai bisa di sikunya. Racun ini berpindah ke dalam mulutnya saat merawat dan melindungi bayi-bayinya. Mereka juga menakut-nakuti predator seperti ular sanca dan elang dengan menggunakan tanda khusus yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika kukang menggigit manusia yang memasuki wilayahnya atau mengganggunya, hasilnya bisa berupa ruam, kejutan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat serius, bahkan jangan dibayangkan bisa lebih parah lagi. Kalau kamu berada di pantai dan melihat air laut tiba-tiba menjauh dari garis pantai, lalu dasar lautnya terlihat, lari secepatnya. Air yang tiba-tiba tertarik ke tengah lautan bisa jadi tanda kalau tsunami segera menerjang. Hidupmu bergantung pada kecepatanmu dalam bereaksi. Kalau permukaan lautnya meninggi dan hampir tak terlihat, ini juga bisa jadi tanda kalau tsunami sedang mendekat. Fenomena ini terjadi dalam 40% peristiwa tsunami. Air yang datang menjadi gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya yang ukurannya jauh lebih besar muncul sekitar 10 menit kemudian. Kalau kamu lihat air lautnya bergolak, berpusar atau membentuk pola yang tak biasa, ini jadi tanda yang sangat jelas kalau tsunami akan datang. Saat kamu berlayar, kemungkinan hiu akan mengitari kapalmu. Tetap perhatikan geraknya. Kalau tiba-tiba hewan ini menjauh dan berenang ke laut dalam, tandanya badai mungkin sedang mendekat. Mendaratlah secepatnya dan peringatkan orang lain. Kalau kamu melihat pohon yang tumbuh di area lereng dan bentuknya seperti huruf J, tanah di situ mungkin tidak stabil. Jangan bahayakan dirimu dengan berjalan-jalan di situ, karena bisa menimbulkan tanah longsor parah. Saat kamu berada di luar ruangan dan rambutmu tiba-tiba berdiri, bisa jadi badai petir ada di dekatmu. Segera masuk ruangan, karena kamu bisa tersambar petir. Tanda lain kalau sambaran petir sudah sangat dekat, yaitu mulutmu mengecap rasa logam, telapak tanganmu basah, dan tusukan jarum terasa di seluruh tubuh. Jangan buang-buang waktu, segera masuk ruangan atau setidaknya menjauhlah dari benda tinggi. Gelombang laut yang tingginya sampai 2 meter seringkali menandakan ada badai yang mendekat. Tapi ingat, gelombang tinggi ini terlihat 3 hari sebelum datangnya badai. Semakin dekat badainya, semakin tinggi gelombangnya. Lalu tingginya bisa mencapai 4 meter. Apabila hujan turun sangat deras, lalu terdengar suara bergemuruh di kejauhan, kemungkinan ada banjir bandang yang terus mendekat. Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Menjauh dari situ secepatnya. Banjir bandang seringkali mematikan. Lebah bisa memprediksi datangnya hujan badai yang dahsyat. Serangga ini mulai bekerja jauh lebih keras 1 hari sebelum hujan turun.